lagi shalom. Oke. Ini judulnya hari ini Bright and Bloom. Ada yang tahu nggak artinya bright? Ada yang tahu enggak? Hah? Roti. Bukan roti. Bright. Bukan merek roti. Bright apa bright? Bersinar. Belum. Bukan sudah belum, bukan sudah belum. Belum itu apa yuk? Belum ada yang bisa tahu? Berkembang, betul. Nyontek di Google ya. Oh enggak. Oke, Bright and Bloom. Ini saya ada di sini. Biasanya saya nggak ada di panggung gini. Saya ada di belakang sana. Saya sebagai pendoa duduk di belakang sana berdoa. Terus tiba-tiba Coach Iren bilang, Pak Wong nanti bawain firman ya. Waduh, saya bilang bawa firman di sini. Ya. Temanya apa Bu? Bright and Bloom. Waduh, tambah 2 kali waduhnya saya bilang. Bright and Bloom. Dibilang karena cahaya itu tidak bisa ditaruh di bawah gantang. Dan cahaya itu harus seperti lampu ini kan gak mungkin ditumpetin di bawah, dibilang gitu. Oke, saya ambil hari ini, saya bawain firman sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau sampaikan, saya sampaikan di sini. Mungkin Bright and Bloom dengan sebelum-sebelumnya sudah dikasih tahu bahwa ada orang yang perkasa segala macam. Tapi Tuhan ngebawakan sesuatu yang berbeda pada sore hari ini. Lihat ya, Bright and Bloom. Banyak bunga-bunga betul ya. Warna-warni, kinclong-kinclong. Namanya cahaya, kinclong-kinclong. Bercahaya. Tetapi, coba next. Oh, bukan yang ini sebelum ini. Ya. Coba bisa bayangin enggak? Kalau Bright and Bloom itu sesepi ini. Sesepi ini. Hampa. Ada lagi yang tahu enggak? Mau enggak? Di masa dimana kita sedang memasuki masa yang baru. Masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa Bright and Bloom. Di mana anugerah Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Tetapi hidup kita seperti ini. Waktu saya ngomong sama Coach Iren, aduh Tuhan aku mesti puasa berapa hari nih. Saya bilang gitu, untuk khotbah di sini saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, nah Bright and Bloom, nah saksikan hidupmu. Saksikan apa yang kamu ngalami bersama aku. Biar menjadi saksi buat semua orang yang hadir di sini. Ini ada dari Riau, dari Padang ada ya? Tepuk tangan dulu dong. Kemarin datang ke sini untuk wisuda ya. Anaknya wisuda. Luar biasa. Saya ketemu ada orang tua mahasiswa juga yang di wisuda. Dia salamin saya, Pak terima kasih ya Pak. Ada STT di sini. Saya nggak tahu Pak, kalau dia nggak sekolah di sini, mungkin anak saya jadi tukang parkir di pinggir jalan. Tapi kemarin di wisuda S2, master. Dia bilang terima kasih ya. Berkali-kali dia bilang terima kasih ya Pak. Terima kasih ya. Bisa bayangin tidak kalau kita diberi anugerah Tuhan masa yang luar biasa ini seperti Bright and Bloom ini. Tapi hidup kita seperti ini. Nggak ngalamin. Ada yang ngalamin seperti ini enggak? Ini masuk masa kejayaan, masa yang luar biasa. Tetapi Tuhan bilang bawa mereka masuk ke masa yang baru ini. Masa yang golden, masa keemasan mereka. Next. Nah ini nih, Bright and Bloom pertama kali harus tetap, siapa yang setuju? Tetap sehat. Oke, tetap aktif. Tadi saya berdoa sambil jalan-jalan lari-lari dikit ke belakang. Tetap aktif. Lalu terakhir apa? Siapa yang bahagia hari ini datang di sini? Angkat tangannya dong, kalau bahagia goyang-goyang gini dong. Nah, bahagia ya.
Coba keluar dari mulutmu ucapan syukur, terima kasih sama Tuhan. Bisa? Karena kalian bahagia, Tuhan terima kasih ya saya diizinkan untuk membicarakan firman-Mu di sini. Terima kasih aku udah datang di sini untuk masuk masa di mana masa yang baru, masa bright and bloom. Di situ ada yang lagi olahraga, ada yang lagi makan, siapa yang lapar di sini? Masih ada yang lapar? Oh masih ada yang lapar, tidak apa-apa nanti kita makan sama-sama di rumah masing-masing ya. Oke, next. Nah, bright itu tadi bilang bercahaya, bersinar. Ini tulisannya ngumpul semua, mau unity mungkin ya. Tadi itu bright artinya cerah atau terang, betul ya tadi ya, bright ya. Nah, bisa berupa kecerdasan yang terang, menjadi pandai. Ada kepandaian yang Tuhan kasih. Dari mana kepandaian itu? Dari pengalaman kerja selama bertahun-tahun. Selama ibu bapak hidup bersama Tuhan bertahun-tahun ini, ada kecerdasan-kecerdasan yang Tuhan kasih. Amin. Lalu apa lagi? Itu ada suasana hati. Hari ini senang gak? Senang kan? Kalau senang nanti joget sama saya mau gak? Tadi gak mau. Ayo kita sama-sama. Terus berikutnya lagi apa? Ada kepribadian. Tadi kita bicara sama Oma ya mah mengenai kepribadian. Nah, jadi mobil pribadi, rumah pribadi gitu ya. bukan. Oke. Terus efek yang dihasilkan itu apa sebenarnya? Ada intelektual yang tinggi, betul ya? Kasarnya gitu loh. Ada kreativitas, bisa mengerjakan segala sesuatu yang bagus-bagus, yang kreativitas. Kadangkala karena dia sudah bekerja bertahun-tahun dan sekarang sudah masuk masa pensiun, tapi pengalaman yang bertahun-tahun itu berharga loh, betul ya? Dan dia bukan lagi sebagai orang yang baru lulus sekolah kuliah, tapi punya pengalaman demi pengalaman. Dia sebagai pemecah masalah. Setiap ada masalah, dia bisa ngasih solusi, bisa ngasih seperti itu. Betul ya? Ada kepekaannya makin lama makin tajam. Saya diizinkan di sini berbicara itu, tiba-tiba saya mempunyai kepekaan tambah. Ketajaman bertambah. Mau pelajari sesuatu, oke? Adalah kemampuan berpikir jernih. Lalu ada mental menjadi kuat. Sebenarnya benar gak sih? Di usia 50 tahun ke atas ini terjadi? Coba, siapa yang mau kasih pendapatnya? Di atas umur 50 tahun, apakah semua ini bisa terjadi? Bisa. Bisanya kenapa Bu? Ah luar biasa. Sini Bu. Ini Bu. Karena apa Bu? Karena kuat bersama Tuhan Yesus. Oh iya, terima kasih Tuhan. Ini dari Tuhan Yesus. Ada satu hal yang luar biasa di sini. Waktu saya mempersiapkan gini Tuhan, ini ibu-ibu bapak-bapak yang di atas 50 tahun loh. Mau suruh aktif seperti apa gitu loh. Kadang-kadang mereka, aduh kakiku sakit, aduh pinggangku sakit. Mataku enggak terlalu bisa melihat lagi. Tapi ibu tadi bersaksi apa? Karena Tuhan ya. Oke, next. Lalu sekarang bagaimana yang belum? Nah itu, bisa begitu enggak? Hah? Bisa? Luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, efek yang dihasilkan waktu kita berkembang. Ekonomi berkembang. Setuju nggak? Bener nih kok suaranya nggak ada. Setuju nggak? Ini masa bright and bloom loh, ekonomi bertambah.
Di usia 5 tahun, 50 tahun ke atas. Ngalami enggak? Siapa yang ngalami? Ya cerita dong. Di masa saya di usia 52 tahun sekarang, saya tetap melayani Tuhan dan saya bangun pasukan di Tambun. Dan di usia 52 tahun saya masih mengajar boxing. Luar biasa. Boxing, Bu? Yakin? Umurnya sekarang berapa? 52. Oh, 52 ngajar boxing. Waduh. Benar-benar bright and bloom. Saya mau bersaksi mengenai hidup saya. 8 tahun yang lalu, Tuhan tiba-tiba, saya kebetulan saya full time di Mahanaim. Saya full time di Mahanaim, saya di bagian IT, di bagian ngurusin komputer, perbaikan komputer, internet, seperti itu. 8 tahun yang lalu tiba-tiba Tuhan ngomong gini, kamu boleh usaha lagi nak. Aduh Tuhan, saya bilang gitu. Ini umur sudah segini. Saya bilang gitu. Di umur 50 tahun itu, Tuhan, saya udah gak punya uang lagi. Saya gak punya koneksi lagi. Saya gak punya apapun lagi. Daya berpikir saya gak ada lagi. Saya bilang gitu. Saya udah di sini cuman udah perbaiki komputer, saya udah cukup lah. Udah. Di masa akhir-akhir saya seperti itu. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong bilang, enggak nak, ini saatnya kamu bright and bloom. Lalu gimana? Gak punya modal untuk kerja. Gak punya tenaga juga enggak. Waktu itu lagi sakit. Gak bisa. Ayo nak, bersamaku. Ayo jalan. Saya coba untuk usaha sendiri. Saya cari koneksi teman-teman yang punya duit. Bantuin aku yuk, kita bikin perusahaan baru. Ya, bikin perusahaan baru. Order pertama dapat 1 miliar. Luar biasa kan? Saya kerja mati-matian. Pagi di Mahanaim sampai jam 9, sampai jam 10. Setelah itu saya jalan ke workshop. Sampai tengah malam jam 12. Sampai jam 1 pagi. Sabtu Minggu saya pergi ke workshop. Lalu tiba-tiba saya sakit. Kecapean dan hampir mati. Waktu hampir mati, di kamar saya cuma gini. Saya nggak tahu mesti ngapain. Terus tiba-tiba pembantu saya ngomong begini, Pak, aku nggak tega lihat Bapak kerja seperti ini. Bapak kan punya Tuhan Yesus. Pembantu saya Muslim, tapi dia terima Tuhan Yesus. Dia bilang, aku nggak tega Pak. Bapak kan punya Tuhan Yesus. Enggak bilang dong sama Tuhan Yesus Pak. Cari kerjaan yang gampang, tapi duitnya masuk terus. Akhirnya saya bilang gitu, Tuhan, kan gak mungkin ya pembantu ngomong begitu toh. Gak mungkin kan? Tuhan, Engkau bicara melalui pembantuku. Iya. Nah kenapa ngomong langsung aja? Kenapa melalui pembantuku? Kamu lagi sibuk dengan karyawanmu yang lagi demo. Saya ada 40 karyawan. Lagi sibuk dengan itu, sibuk dengan kerugianmu ke kantor, sibuk dengan macam-macam. Kamu gak bisa mendengar apa yang aku bicarakan kepadamu. Sampai saya pakai pembantumu untuk ngomong, kasih tahu ke saya. Kadangkala kita sama gak ngalami seperti itu. Ada masalah anak, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah macam-macam. Kita tidak bisa mendengar suara Tuhan.
Terus saya bilang, oke Tuhan, aku minta ampun sama teman kau Tuhan. Kalau kau kasih izinkan saya hidup lagi, saya mau ikut seperti apa yang kau mau lah. Tapi saya nggak tahu bagaimana caranya. Terus Tuhan ngomong gini, setiap pagi jam 5 kamu jalan keluar. Bisa kan? Bisa Tuhan. Tuhan, tapi istri saya tidur. Habis doa jam 5 pagi dia tidur. Saya juga mau gitu Tuhan, saya bilang gitu. Tuhan bilang jangan dibanding-banding ke. Ya kan, Jokowi lagunya, ojo dibanding-banding ke. Kamu kalau istrimu tuh bisa doa, tidur, doa lagi, tidur. Kamu tuh enggak bisa. Kamu dibantal langsung tidur. Dia bilang, kamu harus keluar dari rumah dan jalan. Oke Tuhan, saya mau deh. Itu saya bisa lakukan. Akhirnya Tuhan bilang tutup kantormu yang ini. Aku serahkan saham saya ke teman saya. Saya bilang saya taruh semua ke dalam hadirat Tuhan. Terus Tuhan pakai setiap pagi. Tuhan selalu bicara jam 5 pagi. Enggak. Kalau Tuhan bilang bangun dan jalan pagi jam 5 pagi. Enggak selalu Tuhan ngomong kok. Tapi Tuhan melatih kita untuk tetap peka sama Tuhan, mendengar. Seperti menanti-nantikan Tuhan pagi-pagi. Tuhan mau ngomong apa pagi ini? Ayo dong ngomong dong, kayak gitu. Seperti kayak gitu. Aku cuma jalan keliling. Terakhir aku ketemu dengan Pak Luki di tengah jalan. Dia ikut juga pagi-pagi jam 5 pagi. Aku cuma jalan. Aku hanya bisa lakukan ini Tuhan. Jalan kaki seperti ini dan berdoa sama Tuhan. Terus pulang, istri saya masak nasi goreng. Wah, kalau dia masak mantep. Jadi kalau dia masak nasi undang-undang ya. Dia masak. Saya makan kenyang sekali. Nambah 2 kali. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong, makan bakmi ya nak. Cara Tuhan berbeda. Ya, nggak pernah dipikirkan dengan otak manusia caranya. Tuhan apa nggak tahu kalau saya baru makan dua piring? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu kan? Tapi kenapa disuruh setelah saya baru selesai makan 2 piring, Tuhan bilang pergi makan bakmi. Di sini ada bakmi Obama. Nah, salah satu kesukaan saya. Pergi makan bakmi. Saya ngomong ke istri saya begini, "Mah, yuk pergi makan bakmi." Lah ilah Pak, ini masih kenyangnya begini, baru makan nasi goreng ini. Udahlah ikut aja. Istri saya mengenal saya. Tuhan ngomong ya, "Heeh. Yaudah jalan yuk. Kita beli bakminya 1 berdua aja ya biar mesra." Saya bilang gitu. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gitu. Ya udah kita pergi. Happy. Tadi kan bahagia toh. Ada kan paling bahagia. Kerjakan segala sesuatu dengan bahagia. Saya makan bakmi karena salah satu kesukaan saya. Saya makan bakmi. Terus tiba-tiba Tuhan ngomong gini. Sebelah saya tuh, "Pak, Bapak tinggal di sini ya?" "Heeh, tinggal di sini." "Oh, kalau di sini rumahnya mahal-mahal ya?" "Enggak tuh," saya bilang gitu. "Ada rumah temanku mau dijual, harganya segini." "Betul Pak, ya aku boleh lihat nggak?" "Lihat," dia lihat. Lihat. Wah, aku senang Pak. Ya udah aku beli. Hanya 1 hari, aku dapat 2,5% dari transaksi itu. Beli kemuliaan buat Tuhan. Cara Tuhan tidak pernah terselami dengan apa yang kita pikirkan. Cara Tuhan itu memang nggak pernah bisa dipikir. Saya baru selesai makan itu. Lalu saya jalan lagi itu Tuhan, pagi-pagi jalan lagi seperti biasa. Tiba-tiba, "Kamu kan sudah lama nggak ketemu temanmu toh?" Iya. Ketemu.
Hanya ketemu. Datang ke kantornya teman saya, terus saya jalan ketemu, ngobrol-ngobrol sama dia, hahaha, ketawa-ketawa, udah lama kan, teman lama gak ketemu, lama. Pas keluar dari kantornya tiba-tiba Tuhan ngomong, tawarin temanmu, ini ruko ini dia mau enggak? Enak gak kalau gitu? Saya tanya, lu mau ruko ini? Lu tahu siapa yang punya? Enggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Lalu gimana? Nanti aku cari tahu. Oke, saya tahu. Aku datangin ke ruko itu, kira-kira ketemu orang ini, kontak janjian, ketemu orang itu. Saya nanya, Pak, ya Pak mau nanya, ruko ini mau dijual ya? Loh, Bapak tahu dari mana? Saya belum ngomong sama anak saya, belum. Dia bilang gitu. Bapak mau jual berapa? Sekian miliar. Bener Pak, segitu Pak? Iya. Harga pasaran ruko itu 8,8 miliar. Dia kasih saya harga 3,2 ya? 3,1 ya? 3,1 miliar. Senang gak yang beli? Teman saya yang beli senang. Dari 8,8 miliar, saya cuma jual 3,1 miliar. Wah, saya naikin dulu nih 5 miliar, lumayan kan ya? Tuhan bilang, enggak, no. Ikuti saya bisnisnya. Cara aku yang berbisnisnya. Jual berapa Tuhan? 3,1. Dan jual 3,1. Saya dapat 2,5% komisi. Teman saya saking senangnya, dia kasih lagi. Pak, ini buat kamu, ini buat kamu. Sekali lagi, masuklah masa bright and bloom. Masa yang baru, masa yang tidak pernah kau pikirkan. Sekarang saya main di properti. Ajaib toh. Saya sekarang mau main di properti, saya beli properti, saya bangun, saya jual lagi dengan harga yang baik. Tapi caranya bukan dengan cara yang lama, dengan kepandaian saya. Karena itu tidak bisa disaksikan kemuliaan Tuhannya. Karena saya punya kemampuan yang luar biasa sehingga membuat semuanya jadi gitu loh. Kesannya gitu. Tapi Tuhan yang dimuliakan maunya Tuhan, bukan saya. Coba next. Tadi lagunya udah pernah ya. Sampai masa tua. Lihat gambar ini enggak? Mau enggak digendong seperti itu? Seperti saya digendong Tuhan. Dari sakit hampir mau mati. Enggak punya uang. Enggak punya apa-apa. Tuhan bukakan jalan seperti bright and bloom. Masa tuamu aku tetap dia loh. Tetap Tuhan loh. Dan sampai putih rambut. Aku rambutnya putih, potong pendeknya jadi gak terlalu kelihatan ya. Putih rambut. Aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya. Dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan mau menyelamatkan kamu. Amin. Saya panggil istri saya sebentar sini. Sini Yang. Istri saya punya keinginan digendong sama suaminya. Hari ini saya coba ya, dulu masih langsing, sekarang masih. Saya coba. Udah, terima kasih. Yang ini pintar-pintar masak ini. Waktu saya gendong ya, hati saya bahagia gak? Bahagia kan? Istri saya sudah mulai
Sudah mulai berisi toh? Empel-empel gitu kan. Saya bisa kuat ngangkat. Mau tahu kenapa? Saya persiapan setiap hari. Saya angkat barber. Saya angkat berapa? 25 kali 15 kilo di atas sebelah kanan. 25 kali sebelah kiri 15 kilo. Itu harus perlu latihan nak, untuk bisa mengangkat. Nggak bisa bright and bloom datang tiba-tiba seperti itu tanpa kalian latihan. Tangan saya lumayan gede loh, walaupun masih biasa-biasa aja. Tapi saya hampir setiap hari saya angkat 25 kilo. Untuk tulang punggung saya taruh 10 kali. It's a simple. Tapi harus dilatih. Dilatih. Mama saya kemarin umurnya 85 tahun. Tanpa sengaja dia jatuh di kamar mandi dan nggak bisa jalan. Sekarang lagi sedang belajar berjalan. Semangatnya luar biasa. Dengan pakai yang krek gitu. Tapi harus dilatih nak. Untuk masuk ke bright and bloom, Oma, tos dulu ya Oma. Ya, Oma ini walaupun masih tadi dituntun, tapi semangatnya luar biasa. Luar biasa. Itu akan terjadi bright and bloom dalam dirimu sendiri. Bright and bloom itu nggak bisa dari teman-teman, itu nggak bisa. Tapi dari hatimu yang keluar. Tapi tadi ibu bilang apa bu? Ada kekuatan Tuhan yang melebihi dari akal pikiran kita, lebih dari kekuatan kita yang memampukan menjadikan semua itu jadi. Setuju? Saya punya darah tinggi, penyakit darah tinggi. Waktu Tuhan ngajak saya jalan pagi, jam 5 pagi. Keliling kompleks saya, 1 jam saya jalan, tanpa keringetan. Sudah terbiasa. Hampir setiap hari. Tensi saya turun. Tuhan punya rencana yang indah. Di masa 50 tahun ke atas ini, di mana masa yang emas. Percaya enggak? Percaya enggak? Kok diem aja? Percaya enggak? Kalau percaya mulai melangkah. Mungkin hal yang simpel, bangun pagi. Baca firman. Enggak ngerti enggak apa-apa. Ya Oma ya. Baca firman Oma. Setuju? Dia akan baca. Nanti kamu lihat. Tiba-tiba ada mujizat Tuhan terjadi. Kakinya akan sembuh. Dia akan jadi segar, bugar. Karena ada firman Tuhan dimasuk dalamnya. Karena firmannya bilang gini, sampai masa tuaku. Itu janjinya Tuhan loh. Sampai masa Tuhan. Aku tetap dia. Sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu. Tahu ya tadi, ingat ya, saya gendong istri saya. Dan yang terakhirnya apa? Ini endingnya apa? Coba endingnya apa? Endingnya apa? Menyelamatkan. Ini yang penting. Keselamatan dari Tuhan. Kita nggak tahu hidup kita berapa lama lagi. Saya sering mendoakan orang yang mau mati di rumah sakit, di mana-mana. Kalau Tuhan bilang masih lama nak, saya bilang ada orang itu mau minta mati mulu. Ada, aku mau mati Pak Wong, aku mau minta mati, doain dong Pak Wong, aku minta mati. Tuhan bilang belum waktumu, masih lama, udah happy aja. Kapan Pak aku mati? Kamu harus ngalami bahagia dulu. Kamu mau diajak jalan-jalan sama Tuhan ke Amerika nggak mau? Mau Pak. Loh katanya tadi mau mati sekarang mau jalan-jalan. Bilang gitu. Nanti suamimu akan dapat dari kantornya tiket, kita nggak tahu. Oh
Oh kemarin aku ngimpi Pak, aku dikasih Tuhan tiket. Nah jangan mau mati dulu, jalan-jalan dulu saya bilang gitu. Iya Pak, amin Pak. Ini masanya di masa percaya sama Roh Kudus, serahkan Roh Kudus. Dan semuanya akan karena apa yang Ibu pernah lakukan, apa yang Bapak pernah lakukan di masa yang lalu itu dihargai sama Tuhan sekali. Coba next. Maka pada masa rambutnya sudah putih, siapa yang rambutnya putih? Aku juga putih, ya. Mereka itu lagi akan berbuah-buah dan jadi subur dan hijau rupanya. Siapa yang mau? Tapi mintanya sama Tuhan, jangan meminta sama saya ya. Karena ini janji Tuhan. Maka pada masa rambutnya sudah putih, kita sudah rambut putih, disayang sama Pak Jokowi ya. Mereka itu lagi berbuah-buahnya. Saya salah memberikan, saya sudah 50 tahun gak bisa berbuat apapun. Tapi bilang justru di saat ini engkau akan berbuah-buah. Sekarang saya gak hanya properti bisnis saya. Tuhan kasih satu bisnis. Dan saya sekarang hidup dari passive income. Ajaib kan? Mau ngalami enggak masa-masa seperti ini? Dulu saya pikir gini, aku sudah tua, nanti anakku yang gantian membiayai hidup saya. Dulu saya udah jual ini, jual emas untuk anak saya. Giliran anak saya udah kawin, sudah punya anak, balikin dong. Siapa yang punya pikiran seperti itu? Jangan. Tetap firman Tuhan mengatakan, berkati anakmu, walaupun sudah gede berkati anakmu. Semangat itu membuat saya untuk beraktif lagi, membuat saya aktif lagi. Saya mau memberkati anak saya. Terus tiba-tiba sekarang anak saya yang kedua sekolah di Amerika. Dari enggak punya apa-apa. Tuhan bawa 8 tahun loh. 8 tahun. Berangkat ke Amerika. Artinya kalau saya bisa, Bapak Ibu bisa lebih dari saya. Amin. Lakukanlah dengan apa yang Tuhan suruh, walaupun enggak masuk di akal. Karena dibilang apa? Ini saatnya, waktunya Bapak Ibu berbuah. Mungkin tanpa sadar Ibu sudah menabur di gereja, nabur ke orang-orang pada masa-masa sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, itu dikumpulkan sama Tuhan. Dan saatnya engkau berbuah nak. Tapi apa yang membuat kita tidak bisa berkembang dan nggak bisa belum? Diri kita sendiri yang mengatakan, aku sudah tua. Nggak bisa berbuat apapun. Tapi firman-Nya bilang, berbuah nak. Tahun ini saya dapat mujizat dari Tuhan mengenai kesembuhan. April tahun ini saya dapat mujizat. Dari kecil sampai April tahun ini, saya enggak bisa minum kopi. Saya cuma bisa gitu. Hanya seperti itu. Harum ya. Terus tiba-tiba istrinya Pak Luki, Bu Ella, ayo mau cicipin. Ya Bu, saya cuma bisa seperti ini. Kalau di Starbucks tuh ada kopi, ada coklat ya. Saya milih coklat. Itu pun ada unsur kopinya sedikit, saya diare 3 hari. Gak bisa. Karena dulu saya sampai bleeding. Saya punya, ini udah banyak luka-luka di sini. Tapi April yang lalu Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan bilang apa? Bikin kafe nak.
bikin kafe untuk memberkati banyak orang. Saya lagi preparation untuk itu. Saya akan buat kafe. Doakan semua jadi. Setiap bulan saya buat satu usaha. Dan itu menghasilkan luar biasa. Saya punya pertanian sama Pak Luki dengan pertanian. Dan saya punya bisnis pertanian di Kalimantan Timur. Ajaib kan Tuhan? Dari nggak ada apa-apa. Dari nggak ada apa-apa. Tuhan bisa bikin bloom. Menjadi kemuliaan buat Tuhan. Oke, next. Ini cerita seseorang yang namanya Kesia. 32 tahun yang lalu, saya masih kerja di suatu perusahaan di Sofyan Wanandi, grupnya mereka, dan saya masih mengendarai sepeda motor Vespa 32 tahun yang lalu. Istri saya sudah mengendarai mobil, hebat ya. Dia naik jadi manajer, naik jadi region manager, sampai South Asia manager. Betul ya Mah? 32 tahun yang lalu. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, "Nak, aku mau didik anakmu ini jadi takut akan Tuhan. Dari berikrarlah sama Tuhan bahwa apapun setinggi apapun istrimu, dia harus keluar dari kantor. Dan dia layani anakmu, dia didik anakmu untuk takut akan Tuhan." 32 tahun yang lalu, nggak tahu masa depan, saya nggak tahu kayak gimana. Saya cuma nangis, Tuhan nanti mau makan apa? Gaji saya kecil, istri saya berhenti kerja, saya nggak mampu untuk membiayai anak saya. Apalagi buat hidup kita keluarga. Kita ambil decision, apapun yang terjadi, saya mau ikut Tuhan. Istri saya keluar dari kantor, di mana dia bisa break even, pabrik baru break even dalam waktu 6 bulan. Anak sayangan di kantor, produknya tahu, aku approve. Dan pada saat itu aku harus meletakkan dengan sepeda motorku yang keliling-keliling naik jadi sales itu. Saya harus membiayai dari situ. Saya ambil resiko bahwa anak ini akan dididik untuk takut akan Tuhan oleh istriku. Saya yang kerja aja. Tuhan dengar gak? Hatinya Masgul. Tiba-tiba saya dipanggil di kantor pusat. Nah, engkau naik pangkat. Naik pangkat jadi manajerial. Tak kasih mobil, tak kasih bensin. Mau berapapun kamu kemanapun digasih bensin, jalan tol diganti, semua diganti. Ada fasilitas golf, ada fasilitas macam-macam, free buat kamu. Itu Tuhan gua. Itu Tuhan gua. Aku enggak tahu. 30 tahun yang berikutnya lagi. Tiba-tiba Tuhan mempersiapkan Kesia bersanding dengan Joshua. Anaknya Bu Iin Cipto. Kita enggak ngerti. Hanya melangkah dan percaya setiap apa yang Tuhan suruh itu baik. Nah, baik. Percaya aja. Kedua cucu saya, Miel dan Elion. Yang lucu-lucu itu. Kalau menari begini, kadang menari sambil jempolan begini.
Ada rencana Tuhan yang indah di ke depan. Jangan takut Anda baru berumur 52, 54, 55. Saya masih 58, wajahnya masih imut-imut kan? Karena Tuhan, jalan saja sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Engkau akan lihat kemuliaan demi kemuliaan di depanmu akan menghampiri engkau. Sampai masa tuaku dan putih rambutku. Berkali-kali Tuhan ngomong secara spesial kepada generasi ini. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Setuju ya? Kita doa seperti itu ya. Supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Hari ini saya berdiri di sini untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia sanggup melakukan segala perkara yang gak pernah kau pikirkan, yang gak pernah kamu rencanakan. Kemarin baru saya sadar minggu yang lalu, saya beli rumah buat saya punya sendiri. Dan rumah itu ada problem karena surat orang ini nggak jadi mau jual, tapi DP saya hilang. Nakal. Tuhan kenapa sih? Kan rumah yang Tuhan kasih itu, yang sebelum itu Tuhan sudah kasih dalam mimpi saya. Waktu saya remaja. Saya buka kamar tidur saya, ada balkonnya besar, dan itu menghadap ke matahari pagi. Kenapa yang mimpiku Tuhan ganti? Kenapa jadi masalah? Ternyata Tuhan bilang, nak, gak cocok buat kamu rumah itu. Aku upgrade. Upgrade dengan yang lebih besar. Karena engkau nurut sama aku. Walaupun bandel nih, aku terus terang bandel. Kalau teman-teman imam mungkin tahu aku bandel nih, minta ampun. Tapi Tuhan sayang sama saya. Tuhan sayang sama bapak, sama ibu saudara sekalian. Percaya enggak? Mari masuk masa yang baru. Masa yang belum pernah kalian ngalami. Ya? Setuju? Next. Ini janji Tuhan di Yesaya 40 ayat 31 begini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tadi jam 5 pagi ya, saya kan bangun pagi, yang menanti-nantikan Tuhan ngomong ke kita, mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapa yang mau jadi seperti itu yang Tuhan janjikan? Habis ini kita stop, berhenti. Kalian Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa masing-masing. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang tahu gak umur saya berapa? Panitia gak boleh. Hah? Yang lain, tadi udah dapet. Yang lain, posisi sebelah sini ada yang tahu gak? Hah? 58? Bener. Bener nih. Kok bisa tahu? Berarti menyimak. Tidak biasa. Oma, menyimak dengan baik. Yuk kita berdoa yuk.